sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda yang suka main Instagram, Anda bisa follow, kalau belum follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, seperti biasa di setiap hari Selasa malam jam 7:30 kita akan ngobrol banyak soal musik, ya, musik jazz, musik semuanya biasanya. Meskipun ini ada seorang musisi jazz yang luar biasa yang setiap Selasa hadir dan ngobrol bareng kita yang luar biasa. Ini ada Mas Beben Jazz, beliau adalah seorang life coach dan musisi jazz. Selamat malam Mas Beben. Selamat malam Mas Dewa, Indonesia Belajar, dan yang hadir pada malam ini juga Mas Rian, sahabat saya, yang akan jadi narasumber nanti. Selamat malam semuanya, terima kasih. Malam. Ya. Oke, dan Mas Rian sudah menyapa kita juga, Mas Beben. Mas Rian Hidayatullah, seorang pengajar musik yang malam hari ini jadi narasumber tamu yang akan bahas mengenai kreativitas sebagai landasan dan operasionalisasi dalam pendidikan musik. Oh, ini pernah di-share materinya di grup ya, di grup WA Mas Beben Jazz dan Indonesia Belajar. Dan kita akan ngobrolin bareng ini sama Mas Rian Hidayatullah ya. Dan untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan e-certificate cukup berkontribusi sebesar Rp75.000. Dan untuk Anda yang ingin mengisi live performance ya, kali ini belum ada yang daftar untuk malam hari ini. Nanti mungkin Mas Beben bisa kasih satu lagu. Ada gitar nih. Ya. Siap. Ya. Dan untuk Anda nanti juga bisa bertanya lewat Zoom group chat atau buka mic sekaligus kalau bisa buka kamera ya. Baik, Mas Beben, Mas Rian, mungkin kita langsung saja ke Mas Rian dulu ya, membahas mengenai kreativitas sebagai landasan dan operasionalisasi dalam pendidikan musik. Itu ya Mas Beben ya, silakan Mas Rian. Ya, betul. Ya, baik. Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Beben, teman-teman semua. Apa kabar? Baik. Ya, perkenalkan saya Rian Hidayatullah. Sebetulnya saya nggak expect sampai diundang ke acara. Maksudnya, saya awalnya kan hanya punya coretan lah gitu ya, coretan karena sedikit gatal gitu. Kadang-kadang kalau punya pemikiran tuh pengen buru-buru ditulis supaya nggak hilang gitu. Kadang-kadang kan suka ada lintasan ide-ide itu kan kadang-kadang nggak terduga gitu. Jadi saya sedang belajar menuliskan itu gitu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang sudah baca di grup atau di grup WA itu, kalau mungkin tulisannya agak abstrak gitu ya, agak mengawang-awang gitu, itu ya mohon dimaafkan gitu. Tadi Mas Beben sebelum kita mulai acara membuka satu pertanyaan ya penting atau semacam diskursus ya. Jadi ada semacam gap atau kesenjangan antara dunia akademis dengan dunia musik performance, kira-kira begitu ya mungkin Mas Beben. Seakan seolah-olah, walaupun ya jadi seolah-olah itu ada begitu. Nah, ya memang selama beberapa tahun mungkin sampai sekarang pun juga masih ada ya mungkin sekat-sekat itu. Tapi saya melihatnya mungkin lebih kepada selected information ya. Jadi sedikit informasi yang kita terima. Jadi hanya informasi itu saja yang kita dapatkan, sehingga hanya itu pula yang kita pelajari dan kita anggap itu penting gitu. Saya ambil contoh, mungkin orang Indonesia kan taunya kebanyakan gitu ya kalau ngisi bahan bakar bensin kan taunya Pertamina. Tapi kemarin saya ada cerita waktu saya ngajak ibu saya
ke satu tempat gitu, dia ngelihat ada merek lain, ada Shell, ada Petronas dan lain-lain gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa sebetulnya hanya informasi yang terseleksi saja yang kita dapat gitu, sehingga kita tidak tahu bahwa ada dunia yang lebih luas di depan sana yang sebetulnya bisa saja menarik untuk diperbincangkan, bahkan bisa memberikan kita penghidupan gitu. Saya ambil contoh ya di dunia musik ini. Jadi kita tahu bahwa kalau kita berbicara secara ontologi musik itu ya, musik apa ya, kalau kita ngomong ke orang awam gitu ya, berbicara musik ya, bisa main musik. Buat apa belajar musik? Kan cuma belajar gitar doang, belajar sama temen bisa. Nanti ujung-ujungnya main di kafe. Nah, dari pernyataan tersebut kan bisa disimpulkan bahwa masyarakat kita masih menganggap bahwa musik, yang namanya musik itu ya musik perform gitu. Padahal bidang kajian musik itu banyak. Ada psychology, ada music engineer gitu, ada tentang audio basic di situ belajar, ada history musik, ada sejarah musik, ada teori musik itu beda lagi, nanti ada ya pokoknya banyak macam-macam lah. Nah, bidang kajian ini yang nggak pernah didiskursuskan, nggak pernah jadi obrolan, sehingga orang kita lebih cenderung menganggap satu atau dua kajian aja nih yang muncul gitu. Terutama yang lebih populer itu musik-musik musik-musik yang berbau dengan pertunjukan ya, musik performance gitu. Jadi seperti itu stigma yang muncul di kita gitu. Padahal sebetulnya kalau kita kita pelajari lebih lanjut, sebetulnya banyak. Bahkan kalau misalkan kita search di Google profesi apa saja yang ada di luar negeri itu ya terkait dengan musisi, wah itu ada puluhan profesi. Bahkan sampai ke bikin semacam peredam hubungannya dengan akustik, itu juga profesi musik gitu, walaupun dia nggak secara langsung bermain alat musik gitu. Jadi ini yang harus banyak dimunculkan sehingga teman-teman punya literasi terhadap kajian musik lebih luas gitu. Jadi ketika kita berbicara musik sebagai sains, orang nggak lagi bilang bahwa musik itu ya cuman ya main-main gitu aja gitu, main di kafe, tapi dihargai sebagai sains, sebagai ilmu. Nah, kalau sudah dihargai sebagai ilmu dan punya kesejajaran dengan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, politik, hukum dan lain-lain, ya maka dia juga bisa memberikan penghidupan pada akhirnya gitu. Nah, kira-kira untuk membuka dan menanggapi soal pertanyaan Mas Beben, mungkin saya membuka dengan itu. Nanti teman-teman juga bisa berpendapat ya. Saya berbicara bukan berarti saya yang paling ahli gitu ya, tapi saya mencoba untuk menuangkan apa yang saya pikirkan saja gitu. Nanti mungkin bisa ada perdebatan juga di situ atau diskusi gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan sekarang, kita berhubungan dengan tulisan saya kemarin tentang operasionalisasi ya. Kreativitas sebagai landasan dan operasionalisasi pendidikan musik. Kalau kita berpikir bahwa yang dinamakan pendidikan musik itu adalah kita belajar musik, ya itu betul gitu. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, pendidikan musik itu ya kita belajar untuk bisa memahami, mendalami, menghargai ilmu kita tentang musik, hingga kita bisa mengaktualisasikan ide-ide musik kita gitu. Bukan hanya dalam konteks bermusik saja, tapi dalam konteks yang lebih luas. Misalkan kalau teman-teman punya ide, wah saya pengen bikin satu konsep desain, misalkan teman-teman desainer, tapi saya ingin yang bikin konsep itu sangat musikal gitu. Nah, di situ kan musik juga berperan gitu untuk bisa memadu padankan ide-ide yang kita miliki terkait dengan musik. Intinya adalah bahwa pendidikan musik itu untuk bisa lebih membelajarkan kita sehingga kita lebih terdidik secara musikal. Nah, sekarang saya ingin mengawali dari kreatif ya, dari kreativitas. Sebelum kita loncat ke hubungannya dengan pendidikan musik gitu. Kenapa sih seorang itu harus kreatif gitu? Saya yakin teman-teman di sini semua juga punya kapasitas kreatif ya, berpikir kreatif, punya daya kreasi gitu. Tetapi mungkin belum secara sadar bagaimana memaksimalkan daya kreatif itu, atau bagaimana kita bisa memahami daya kreatif itu sehingga kita bisa bisa mengolah itu menjadi lebih kekuatan yang lebih besar gitu.
pertanyaan yang muncul dulu adalah, terutama kalau kita pengen berbicara kreatif, kenapa kita harus berpikir kreatif itu dulu gitu ya. Kalau saya nggak butuh, kalau saya nggak harus jadi manusia yang kreatif, maka saya nggak perlu kreatif, kan begitu. Kalau pertanyaan filsafatnya begitu kan gitu. Tetapi kenapa manusia harus kreatif? Nah, terutama di dunia yang sangat kemajuan sangat pesat, apalagi di tengah-tengah pandemi ya, semua tatanan kehidupan berubah. Kita semacam seperti dipaksa atau dituntut, didorong begitu untuk berlari cepat, untuk membuat otak kita berputar dengan kencang gitu. Yang awalnya kita santai gitu ya, kecepatannya sekian kilometer per jam jadi cepat gitu. Kenapa? Karena tatanan dunia sekarang berubah. Kalau bahasa kerennya disrupsi. Era disrupsi. Dan era disrupsi ini nggak akan berlangsung lama. Era disrupsi ini akan hilang atau akan establish pada kurun waktu tertentu. Misalkan mungkin sekitar tahun 2040 ke sana itu orang udah bukan era disrupsi lagi gitu loh, tapi sudah masuk era yang lain gitu ya. Era disrupsi ini anggaplah semacam distorsinya lah. Yang awalnya kita hidup begini, kemudian ada satu guncangan, kebetulan guncangannya berupa wabah begitu, akhirnya semuanya jadi, bahasa almarhum Didi Kempot tuh ambiar gitu ya. Semuanya jadi ambiar, sehingga kita mencari tatanan dunia baru atau mungkin disebut dengan kenormalan baru. Ada satu studi yang cukup, mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga atau mungkin banyak yang belum tahu, tentang genome sequence. Jadi genome sequence itu teman-teman berbicara tentang riset tentang rekayasa genetik atau DNA manusia. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Cina gitu ya, dan beberapa negara Eropa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi kerja otak manusia. Salah satunya adalah kapasitas kreatif. Nah, kaitannya apa nih sama kita nih yang lagi hidup di Indonesia? Oh, jelas ada kaitannya. Kalau studi itu terus digalakan secara besar dalam skala yang sangat besar, kita sebagai orang Indonesia tentu akan terancam, teman-teman. karena DNA mereka yang awalnya mungkin IQ-nya cuma 120 di-boost jadi sampai 170 misalkan. Nah, apa kabar dengan kita orang Indonesia yang pola pikirnya nyantai-nyantai aja, istilahnya begitu ya, dalam tanda kutip ya. Tentu kita akan jadi negara yang semakin tertinggal. Sekarang saja mungkin sudah tertinggal gitu, tetapi akan jadi semakin tertinggal. Nah, ini salah satu alasan penting kenapa kita harus memiliki daya berpikir kreatif. Kalau kata Miles Davis itu, agar seseorang bisa terus kreatif, dia harus berubah. Kalau bahasanya dia begitu, dia harus terus berubah, dia harus terus menciptakan musik baru gitu. Jadi Miles Davis ini salah satu musisi favorit saya karena dia termasuk pendobrak dalam dunia jazz ya. Kalau pendahulunya ada Charlie Parker, dia juga sempat membawahi nama-nama besar seperti Herbie Hancock gitu ya, ada John Coltrane juga, ada Paul Chamber. Nah, dia itu termasuk pendobrak kalau dalam dunia musik jazz gitu. Nah, kita kembali lagi ke kreativitas tadi. Jadi penting sekali melihat dalam konteks global kita ini sebetulnya terancam ya secara ras manusia begitu. Maka kita sebagai orang yang ingin terus survive, ingin eksis terus, kita merasa perlu nih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita gitu. Nah, salah satu kemampuan berpikir yang paling dituntut oleh manusia adalah berpikir kreatif atau creative thinking gitu. Kadang-kadang dikaitkan dengan critical thinking atau berpikir kritis gitu. Jadi pokoknya kedua aspek itu tuh selalu berjalan berdampingan seperti adik kakak begitu ya. Intinya kita harus terus menciptakan pola-pola baru, berinovasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau dari segi teknologi kita bolehlah ketinggalan jauh ya, tapi kalau dari segi pemikiran kreatif kita jangan mau ketinggalan oleh negara-negara lain gitu. Saya kira itu yang bisa sedikit memotivasi kita. Kemudian kalau kita berbicara teknologi sekarang, semua aspek teknologi sudah diotomatisasi atau sudah dirobotikkan gitu. Maka akan sampai pada saat-saat di mana kita nanti akan memerlukan sebuah
ide yang humanis gitu loh. Ketika semua, kalau teman-teman pernah nonton apa ya, film-film yang fiksi scientific begitu kan, yang futuristik kayak berbicara tentang AI begitu kan, atau mungkin yang paling terkenal Skynet deh, Arnold Schwarzenegger gitu. Jadi mungkin nggak kehidupan kita akan sampai ke sana. Mungkin aja suatu saat manusia itu akan digantikan dengan robot gitu. Sebetulnya ide pentingnya adalah manusia nggak boleh kalah sama mesin gitu loh, karena kita yang harus lebih pintar gitu loh. Kita yang harus mengoperasikan mereka begitu, bukan sebaliknya gitu ya. Jadi mungkin bidang-bidang saya kayak sastra, filsafat, termasuk musik ini juga, kesenian juga mungkin lebih sifatnya lebih humanis ya, yang belum bisa tergantikan dengan robot gitu. Sekarang kan sudah ada tuh aplikasi yang untuk membuat musik-musik AI gitu ya. Jadi kita masukkan aja, misalkan kita punya kecenderungan kita suka musik blues, musik pop, terus kita pengen ritmenya begini, pokoknya ada semacam data-data yang kita isi begitu ya. Nanti ketika kita sudah ngisi itu, kita klik enter, kita tunggu selang beberapa menit, nggak nyampe 5 menit, itu langsung bisa tuh tercipta musik baru, dan itu yang bikin AI, artificial intelligence gitu. Nah, artinya sudah sedemikian luar biasanya gitu ya teknologi sampai sekarang, sampai bisa menciptakan hal-hal yang dulunya hanya manusia aja yang bisa menciptakan. Maka kita harus berpikir kreatif. Nah, itu kira-kira teman-teman latar belakangnya ya, atau kenapa kita harus berpikir kreatif. Nah, kreativitas kalau kita kaitkan dengan musik sendiri bisa berkaitan dengan penerapan ide-ide baru, terus menciptakan hal yang unik yang belum ada sebelumnya gitu ya. Kreativitas juga menuntut otak kita untuk bisa mengalihfungsikan sesuatu dalam musik ya. Saya ambil contoh, misalkan dulu dalam sejarahnya gitar itu mungkin, tolong dikoreksi Mas Beben kalau saya salah, Ya. belum 6 senar, tapi hanya baru 2 atau 3 senar gitu. Bahkan di beberapa daerah hanya ada 1 senar. Kemudian dia berkembang menjadi 6, jadi 12 ya. Bahkan sekarang udah sampai jumlahnya sudah sampai 20 sampai 30 senar lebih gitu ya. Nah, dari fenomena sederhana itu, apa sih yang menyebabkan gitar terus berubah? Tentunya adalah kapasitas berpikir kreatif kan. Jadi keinginan untuk terus mendobrak, untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Terus untuk bisa berinovasi gitu ya. Jadi otak kita yang kompleks ini memungkinkan untuk kita menciptakan atau menambah informasi tanpa batas sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang bodoh atau kurang pintar begitu, mohon maaf, sebetulnya itu pemikiran yang salah gitu. Karena sebetulnya di dalam otak ini kan ada yang namanya prefrontal cortex yang membantu pemikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu tanpa batas gitu. Jadi sebetulnya jangan dibatasi pemikiran kita. Kalau kita punya ide-ide yang luar biasa, langsung dikeluarkan saja gitu. Dalam bentuk apapun ya. Ini hanya sebagai mediasi saja, mungkin konteks kita dalam bentuk musik gitu. Nah, kreativitas juga harus fleksibel ya, juga harus memandang era sekarang itu sebagai sebuah model berpikir gitu. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini sudah teknologi yang hampir memungkinkan manusia untuk mengakses apa saja, ada istilahnya abundance ya, atau era kelimpahan data gitu. Sekarang kalau saya tanya teman-teman belajar dari YouTube, apa sih yang nggak ada? Bahkan adik saya yang paling kecil pun juga dia belajar dari YouTube. Satu rumah nggak ada yang tahu dia sudah jago main gitar gitu. Dan teman saya dulu, saya ngabisin uang jutaan rupiah buat satu kursus ini pindah kursus sana gitu ya. Nggak cukup satu guru, ada beberapa guru, beli puluhan buku musik, majalah musik dan lain-lain. Tapi anak sekarang dengan mudahnya memangkas itu jadi lebih cepat gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan informasi yang berlebih itu untuk berguna untuk kita. Karena informasi kan banyak, nggak semuanya dong informasi bakal kita terima. Tentu yang hanya berguna untuk teman-teman aja gitu loh.
dan nggak semuanya orang juga bisa belajar dari YouTube gitu lah. Makanya apa namanya, webinar reguler seperti yang diadakan oleh teman-teman Indonesia Belajar dengan Mas Beben dan kawan-kawan ini luar biasa, sangat bermanfaat gitu loh untuk menambah pengetahuan kita, diskursus kita tentang musik gitu ya khususnya. Nah, berkaitan dengan kreativitas sebagai landasan operasional, yang dimaksud dengan landasan atau operasional itu maksudnya kan alat untuk melakukan hal-hal teknis ya. Jadi kalau kita ingin belajar musik, segala jenis aktivitas belajar musik itu harus mengarah pada proses yang inovatif gitu. Kalau kreativitas kan berkaitan dengan hal-hal baru, inovasi, ya, dengan ide originalitas, ada namanya berpikir reflektif. Reflektif itu artinya ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kira-kira kita sudah tahu akibat yang akan kita melakukan hal itu tuh akibat apa saja yang akan terjadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah pondasi berpikirnya dulu gitu. Nah, dari situ kita bisa kembangkan dalam operasionalisasi ya. Misalkan kalau saya ambil contoh nih, dari semua genre musik itu kan masing-masing punya karakter ya. Kalau kita berbicara musik rock, apa sih satu kata yang terpikir? Pasti distorsi kan. Kalau kita berbicara musik klasik, keywordnya apa? Satu kata, pasti berhubungan dengan keteraturan kan. Kalau kita berbicara secara jazz, tentu saja improvisasi gitu. Nah, kira-kira dari improvisasi ini kita bisa menarik benang merah gitu. Pola-pola berpikir yang kreatif justru sangat nyambung dengan apa yang terdapat pada musik jazz. Karena musik jazz itu ya namanya kita ngimprov kan, pasti kan improv itu ya memang nggak sekonyong-konyong ya. Kita improv itu kan ada pengalaman, kita membuat kalimat itu kan memang ada latihan-latihan yang terstruktur dulu gitu kan. Tetapi dalam pelaksanaannya kan itu kan kita memanfaatkan kemampuan berpikir spontan, dan kita bisa menciptakan nada-nada atau melodi-melodi yang unik, yang indah, yang estetik gitu ya, sehingga bisa menciptakan musik yang harmonis gitu. Nah, dari kemampuan berpikir improvisatif dan kreatif inilah kita bisa berangkat bahwa musik itu sebetulnya bisa menggali kemampuan kreatif kita sekurang-kurangnya atau seminimal-minimalnya. Contohnya dari belajar improvisasi dari musik jazz. Walaupun nanti dari genre musik lain juga pasti ada hal yang bisa kita tarik ya. Ini saya hanya perumpamaan saja untuk bisa menarik benang merah antara kaitannya dengan kreativitas dengan improvisasi dalam musik jazz begitu. Nah, ide-ide seperti itu juga harus dialirkan terus ya, karena kalau tidak dialirkan terus itu tidak akan terjadi sebuah pemikiran yang baru lagi gitu, karena kita dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu, karena sifat pemikiran dan kebudayaan itu kan selalu dinamis ya. Ketika dia sudah mandek, maka sudah bukan kehidupan lagi gitu. Nah, kira-kira overview dari saya itu mungkin Mas Beben dan rekan-rekan masih banyak kurangnya, tapi saya harap dari pertemuan kita malam ini justru malah bisa memunculkan ide-ide baru gitu. Jadi saya hanya sifatnya pemantik saja gitu. Mungkin itu rekan-rekan semua, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rian, luar biasa nih paparannya ya. Dan Mas Matthew langsung ngasih jempol tuh. Oke, ada tanggapan nih dari Mas Beben dulu, mungkin sebelum yang lain mungkin bisa discuss nanti ya, atau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Rian. Terima kasih, bagus sekali. Memang kata-kata pemantik itu tepat. Jadi artinya memang saya melihat kegatelan Rian ya. Jadi artinya di luar dia sebagai pemain, ada ide tulis itu bagus. Cuma saya harus siarkan gitu, hal-hal yang bagus saya harus siarkan.
terutama untuk teman-teman yang biasa di lapangan. Ya kan nggak semuanya aktif, misalnya di bidang tulis-menulis atau membaca jurnal, kan ada yang belum terbiasa dengan budaya itu. Jadi sebelum saya menanggapi, tadi saya ulang sedikit. Jadi, ya saya panggil satu-satu di sini ya. Selamat malam, Matthew, Joshua, Gandhi, Mbak Fitra ya. Ya, Mas Rian, Feby, Lukas, dan Edo ya. Jadi di awal tuh gini, ini bagus lah, kita cuma totally 12 ya, sama pengurus ya. Jadi kita bisa lebih close ya, jadi santai aja. Biasanya saya selalu yakin bahwa terpilih, jadi bersyukurlah Anda digerakkan hatinya, terpilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam ya wacana ini, ke dalam forum ini, hanya 12 orang ya. Oke, jadi cukuplah main bola itu ya, satu cadangan ya. Oke, jadi sebelumnya saya bilang kepada Mas Rian tadi, Mas Rian seakan ya, saya sebut seakan karena kebetulan saya hidup di 3 dunia nih di musik nih. Ya ini istilah saya 3 dunia, mungkin bisa jadi 4, jadi 5. Maksudnya gini, seakan tuh musik di lingkaran atau di lingkungan akademis gitu ya, yang entah itu profesor musik, entah apapun itulah yang saya sebut akademis, saya kalau melihat sayang gitu. Begitu juga dengan bidang lainnya. Banyak karya bagus, tulisan bagus, dan lain-lain. Apapun itu, yang menurut saya bagus untuk orang-orang yang di lapangan. Jadi ada dunia kedua nih, dunia lapangan. Musisi yang bermain reguler, wedding, reguler, wedding, reguler, wedding. Pokoknya tiap bulan itu harus ada setoran. Ya kan? Kadang ini nih, ya apakah sampai informasinya, padahal di dunia akademis itu terus berkembang. Misalnya kalau saya lagi galak-galaknya, misalnya saya lagi menggaungkan dimensi spiritual di dalam jazz gitu ya. Ini belum tentu nyampe semua gitu, ya kan? Belum tentu semuanya nyampe semua. Terus mungkin nanti Mas Rian dalam bidang pendidikan lagi berbuat apa gitu. Ya mungkin masih nyampe ini di lingkungan akademis gitu atau teman-teman dekat gitu. Nah, sementara yang di dunia lapangan, orang yang reguler di mall, reguler di kafe, wedding, itu kadang-kadang seakan sepertinya semuanya udah cukup, yang penting lagunya banyak. Lagunya banyak, bisa ngulik, selesai. Habis itu uang cukup, nikah. Ya kan? Nikah, terus kemudian punya anak, istri, setoran harus makin ini. Makin lupa tuh sama belajar kadang-kadang malah. Nah, kenapa saya angkat hari ini? Ya kan? Karena saya hidup di dua dunia itu. Saya melihat rekan-rekan di akademis, di kampus ya, di kampus-kampus, ini banyak yang keren ya, harusnya agak tersiar ya. Ya itu informasi akan selalu ada, cuma tadi benar kata Mas Rian, masalah informasinya bisa nggak nyampe gitu. Padahal kalau ibunya sering keluar, ya pasti tahu ada sel, ada itu kan, ya kan? Itu udah lama ibu, gitu kan, misalnya kan, ya kan? Cuma karena ibunya, nah begitu juga orang yang sibuk di dalam dunia, udah pokoknya dia seminggu sekali, seminggu 3 kali, ke hotel A, ke KPB, ke mall A, pulang, udah begitu aja rutin ya. Satu lagi tambahan, dunia festival, kendati nggak tiap hari festival, ada jazz traffic, jazz gunung, Java jazz, jazz macam-macam tuh, jazz Dieng, jazz Kawanua, jazz apa itu. Kadang-kadang belum tentu juga semua teman-teman di lingkungan kafe dan lain-lain sempat artinya ikut dalam festival-festival itu. Apakah kemampuannya di bawah orang yang bermain festival? Belum tentu juga gitu. Cuma masalahnya harus siap berkorban dulu. Saya sering bilang kepada teman-teman, kalian harus ada fokus ke sana. Memang menyedihkannya adalah kalau orang belum dikenal main nggak dibayar, gitu kan? Di festival tuh festivalnya sih keren gitu ya festival nasional. Tapi orang band baru, yang penting bisa main deh, gitu kan? Itu belum tentu ada honor dan macam-macam. Tapi itu harus dilakukan. Karena apa? Satu, kalau nggak pernah melakukan itu,
tidak punya pengalaman, ya kan. Kedua, tidak dikenal. Ketiga, harganya nggak naik-naik, bisa jadi gitu loh. Orang nggak tahu siapa dia gitu ya. Padahal Matthew mainnya keren banget, tapi orang nggak tahu Matthew. Matthew nggak pernah ada di Lumpia Jazz, Matthew nggak pernah ada di Jazz Traffic. Makanya saya buat KJK, salah satunya adalah untuk menjembatani itu. Supaya di KJK yang belajar ada, yang festival ada, yang wedding reguler ada, semuanya ada. Jadi ada sistem. Itu kalau mau dimasukkan ke dalam tulisannya Rian, komunitas itu bentuk kreativitas gitu sebenarnya. Jadi komunitas itu bentuk kreativitas dalam dunia pendidikan, di mana mungkin ada orang yang belum sempat kursus atau nggak punya uang buat kursus, apalagi sejauh kuliah dan lain-lain gitu. Nah, di komunitas juga ada beberapa ini, ya, workshop bebas, workshop rutin, dan baru nanti meningkat workshop berbayar gitu kan, atau kursus berbayar. Tapi paling nggak yang belum mampu bayar, kita ada pilihan gratis. Paling nggak di situ dunia akademis agak tersentuh. Makanya saya memang kadang-kadang, kan saya juga memang mentransfer apa yang ada di kuliah. Misalnya saya ngajar di 2 kampus. Suatu saat anak kampus ngelihat saya ngajar di KJK waktu off-air ya. Wah, Mas Beben, ini belajar di sini aja lah, gratis, sama materinya sama yang di kampus gitu loh. Jadi kadang-kadang pernah juga gitu, mohon maaf, ini proyek ibadah nih ya. Tapi kan mereka nggak bisa kuliah nih, ya kan. Emang bener, saya ngajar di BJMC, ngajar di KJK, ngajar di kampus, sama aja. Cuma bedanya kan, kalau kampus kan tiap hari itu, ya kan, gitu loh. Tetaplah di kampus akan lebih asik gitu. Tapi ya daripada bahasanya nggak mencicipi gitu Rian, ya kan, dikasih icip-icip lah ya. Ya kenapa nggak sering ya, kan seminggu sekali kegiatannya gitu kan. Tapi saya akan berikan daripada mereka tidak terbuka sama sekali, bahwa untuk membuka mata intinya, bahwa dunia musik itu begitu luas. Nah jadi itulah. Jadi ada hal yang kesannya tuh di awal seperti itu ya. Tapi hari ini bukan itu tema kita. Ya, cuma memang itu perlu kita sampaikan karena ya yang ada di sini yang saya kenal pemain juga ya kan, ada Gandhi. Nah, contohnya Gandhi kan, pemain saxophone. Dia punya bisnis menyewakan piano, tiap minggu cair dia. Iya kan? Ternyata orang bisa dapat uang, Mas. Tinggal Mas Gandhi mah tinggal kirim kemana gitu ya pertanyaannya. Kirim ke sini, tinggal jalan aja. Ya kemarin sempat terhenti sedikit di pandemi awal-awal kan. Tapi sekarang udah jalan lagi tuh. Jadi memang begitu luas. Waktu saya pernah bisakah hidup dari musik, kan kita pernah ngelis ya, setidak-tidaknya yang kelihatan aja tadi ada 15-20 profesi gitu ya kan. Kita bisa jalanin 5 aja. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang memang mau total di musik, banyak hal yang kita bisa lakukan di musik. Cuma memang dunia yang kemarin itu sepertinya orang kalau mau turun di musik selalu berpikirnya akan jadi performance. Ya kan? Jadi ingat ketika hatinya tidak bisa meninggalkan musik, ya kan? Toh tapi ternyata tidak bisa jadi performer, tapi masih ingin berdekatan dengan yang dicintainya, bisa ada manajer musik, artis manajemen, sound system dan macam-macam. Itu semua bisa hidup. Jadi wartawan musik, saya cobain 10 profesi lah paling nggak saya pernah coba itu. Jadi hari Selasa saya jadi wartawan, hari Rabu jadi IO gitu loh Mas Rian. Ya kan? Ya, cuma karena kasihan kalau nggak dibuka seperti ini, apalagi rekan-rekan yang hidupnya hanya dari main. Di era pandemi ini kasihan banget udah. Ngajar juga nggak bisa. Padahal dunia ngajar online nih lagi seru-serunya nih. Itu Matthew. Ya artinya saya terbantu nih dengan ngajar online dan offline beberapa tetap jalan gitu artinya ya. Main pun mulai akustikan diterima, bayarannya juga oke-oke aja gitu misalnya kan. Jadi lagi seminar 2 lagu main gitu. Kita ada job seperti itu. Job jadi juri, job jadi pembicara ya walaupun nggak semuanya ada honor ya, tapi kita kan melakukan aja. Rezeki Tuhan yang ngatur. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke tadi tanggapan, bukan tanggapan sih,
ya Rian pun kan juga memang membuka suatu pemantik ya. Perlu adanya kreativitas ya dalam hal apapun, dalam mengajar, dalam main. Tapi paling tidak teman-teman yang hadir di sini, saya mau sharing sedikit bahwa eh, dari mana kreativitas itu berasal, gitu kan? Jadi maksudnya global aja, ya. Pertama adalah manusia dikasih panca indera. Manusia dikasih, ini saya sebutnya bab mengenai sense ya. Jadi artinya penginderaan. Apapun itu bidangnya, musik, apapun bidangnya. Manusia menangkap data biasanya lewat panca indera ya, sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, diraba ya. Jadi kuping aja 12 orang, sekarang nambah 13. Kuping aja 13 orang yang hadir di sini, kalau boleh dibilang bahasanya yang biar mudah ya, sensitivitas ketajamannya beda-beda. Sekarang pertanyaannya, apakah dari lahir memang sudah beda-beda, gitu kan? Nah ternyata dari lahir bisa aja ada yang sama, ya kan? Ada yang memang gift ya, dari awal memang tajam gitu. Ada juga ya Mas Rian ya, beberapa yang dari lahir mau udah punya kelebihan. Tapi kita bilang secara umum sama lah, ya kan? Supaya kenapa saya berikan kesadaran ini? Bahwa jangan lupa teman-teman, pertajam semua tuh panca indera. Pertajam semua panca indera, ya. Yang apa nih? Kalau untuk musik yang akan dipakai apa misalnya? Kuping gitu misalnya, yang paling jelas kuping gitu misalnya kan. Makanya orang tidak melihat masih bisa main musik karena dia punya indera pendengaran gitu kan. Oke, saya kan nantinya akan menuju yang namanya kreativitas. Saya akan menuju yang namanya kreativitas. Tapi untuk menuju kreativitas, saya perlu data yang sebanyak-banyaknya, gitu kan? Data dari melihat, ya. Data dari melihat, ini baca buku. Saya bilang orang tuh tergantung apa yang diinvestasikan. Misalnya kalau dibilang, Lukas, kamu sejarahnya jago banget sih. Tahu ABCD, ABCD, ABCD. Wah, semuanya tahu. Ya sebenarnya sederhana, Lukas memang punya perhatian terhadap sejarah. Dia banyak membaca buku sejarah. Kalau lihat internet pun kebanyakan sejarah yang dikulik gitu loh. Nah, manusia akan mendapat sesuatu yang dia investasikan. Ya, ini kalau di belakang saya ada CD nih. Di sini ada CD ratusan nih. Ini sumber data nih. Sumber data dari ya untuk pendengaran, wawasan, ya. Nah, jadi nomor satu, jangan lupa bahwa kita akan mendapatkan data dari panca indera. Tentunya, ini panca indera lahiriah dulu. Yang terlihat, terwujud, bisa dirasakan. Karena musik nanti ada satu lagi. Ya, indera batin. Jadi, ada indera batin, indera lahiriah. Karena musik itu ada materi dan imateri. Sekarang kita bicara yang lahiriah dulu, ya kan? Kalau batin lain lagi nih urusannya nih. Ya kan? Nah, jadi sekarang pertajam panca indera karena ternyata ya dari ketajaman panca indera berpengaruh pada data yang akan kita dapat. Oke. Nah, tahap kedua ya kalau saya sebut bab satu namanya sense ya. Yang kedua akal atau akal, ya kan? Ternyata dari data yang masuk Lukas dapat 5 datanya, Matthew dapat 5, Mas Rian Jenggot Heri Bipora dapat 5. Kenapa hasilnya Lukas bisa 10 lagu, Matthew nggak dapat apa-apa, Rian setengah lagu. Nah ini akal, berpengaruh pada akal. Ya, di sini nih kreativitas sudah mulai bekerja nih, ya, mulai bekerja. Dan tentunya juga ternyata apakah langsung akalnya akal gitu. Oh ternyata akal juga ada sesuatu yang oh Lukas kenapa 10 lagu? Dia selalu setiap data apapun dia jelek atau bagus dia bikin lagu gitu loh. Dia terlatih untuk membuat lagu gitu. Nah, jadi kita hanya melihat 350 dari 13 album The Beatles yang dialbumkan.
kita tidak lihat 1000 lagu John Lennon yang dia pernah ciptakan, nggak semuanya bagus, gitu loh. Saya punya kaset ya, sebelum kebanjiran, kaset-kaset The Beatles, lagu-lagu yang cuma 2 menit, 3 menit. Artinya gini, ternyata The Beatles pun nggak selalu setiap bikin lagu bagus. Cuma yang direkam yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi di sini nih berperan. Nah, jadi improvisasinya si Yos bagus, Gandhi, ya kan? Karena Gandhi berani mencoba membuat prasing dan lain-lain. Setelah dari Panca Indera, dia rajin jam session di mana-mana. Rajin jam session. Itu akhirnya dengan latihan tingkat 2, latihan akal, menganalisa, daya analisa. Makanya di sini nih, nanti juga kreativitas berpengaruh banget pada dua-duanya nggak bisa dilepaskan. Jadi sama-sama nonton sesuatu, ya si A dapat 5 ilmu, yang satu nggak dapat apa-apa gitu, ya. Karena memang di sini ada peranan akal ya. Kalau di dalam spiritual tuh selalu ada nakli, akli, dan kasab. Nah, gitu kan. Jadi benar-benar itu ada ininya. Sampai selanjutnya nanti ada bab yang artinya ide-ide kreativitas itu ya kalau kita sebut udah ilham. Jadi ide, ini kadang ada yang membagi gitu. Kalau ide itu dalam tatanan akal, kalau ilham udah pasti dari Tuhan gitu. Ada yang membagi hal seperti itu. Nanti ada proses lagi tuh dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, semua itu akhirnya terbungkus apa yang disebut menghasilkan sebuah kreativitas ya, dari ide, ilham ya. Akan ada yang namanya kreativitas yang akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan lagu, phrasing dalam improvisasi, cara ngajar, dan lain-lain gitu. Nah, sementara jiwa jazz memang, jazz tuh biasa melihat data-data spontan terus jadi sesuatu. Kan saya pernah cerita bahwa seseorang Wynton Marsalis ketika manggung di tempat yang nggak boleh berisik, ada handphone nyala gitu. Kan orang udah pada nengok semua ke handphone, apa yang megang handphone itu. Tapi Wynton malah bilang, biarin aja nyalain. Habis itu jadi lagu baru gitu loh. Gitu kan? Nah, dia menangkap data spontan. Itu sikap jazz. Ya, spontan, terus langsung jadi kreativitas kita sebut, akhirnya terwujud dalam suatu bentuk lagu misalnya kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika jiwa-jiwa kreatif ini, ya ketika mengajar dia akan kreatif, dengan cara mengajar, sistem-sistemnya, ketika seorang improvisasi dia akan kreatif dalam solo-solonya, dan itu dilakukan spontan, dan jazz adalah perubahan, ya. Nah, kemudian lebih jauh lagi nanti ya akan menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Nah, itu proses dari indera, akal, analisa, ya, terus jadi sebuah karya, terus bergulir, ya. Nah, kalau Mas Rian nggak cuma hasilnya lagu, dia hasilnya tulisan, ya misalnya kalau Lukas hasilnya lagu, misalnya yang lain Matthew hasilnya apa, Mas Jenggot apa, apapun itu. Tapi terus, karena serunya manusia tuh ya memang nggak terbatas gitu. Ya, jadi ide, kreativitas tidak terbatas, terus tergantung seberapa banyak. Makanya makin dipakai, bukan makin pikun. Justru kalau nggak dipakai itu yang bikin kita pikun. Gitu. Yang saya catat itu improvisasi buat lagu landasan operasional fleksibel ya. Fleksibel artinya juga mungkin saya ya pada akhirnya gini, salah satu tahapan musisi, pemain khususnya, saya bilang pemain yang nge-groove, artinya ini dalam bermain dulu ya, bukan main nge-groove iramanya nge-groove, bukan. Jadi kemampuan musisi menyesuaikan diri dengan komposisi, kemampuan musisi dengan band. Nah, ketika di karya, maksudnya dia fleksibel, bisa mengikuti kondisi, misalnya gini, karena memang dia jazzer, dia tidak menghilangkan jazznya, tapi tetap bisa masuk dengan kebutuhan zaman, dan tetap bisa menghibur. Nah, itu sefleksibel itu. Tapi bukan berarti enggak, pokoknya zaman apapun saya mainnya swing, pokoknya standar jazz, nggak bisa.
ditawar lagi pokoknya, ya kan? Ya bukan nggak boleh, tapi bisa bikin lagu swing yang bisa diterima dan ya it's okay itu. Pokoknya intinya adalah ada fleksibilitas, ada ngegrup, menyesuaikan karya, menyesuaikan apapun ya. Pastinya kalau dalam dunia pendidikan, Mas Rian pasti tahu tuh ngajar anak SD, ngajar anak SMA, ngajar kampus gitu pasti beda-beda itu. Itu butuh kreativitas banget gitu. Kreativitas yang disusun dan tidak tersusun. Spontan-spontannya juga dalam ngajar tuh banyak gitu. Kadang-kadang saya sering dapat ilmu dari spontan-spontan itu. Makanya setiap minggu sampai sekarang udah 700 berapa nih Mas Dewa kita? 700 berapa tuh? Banyak, Mas. Banyak ya. Nah, dengan Indonesian Belajar setahun lah ya, jalan ini setahun kita. Nah, dengan KJK sebelumnya itu juga latihan. Latihan bagaimana saya menjelaskan major scale dengan berbagai gaya, bayangkan ya. Salah satu orang murid saya yang sudah jadi ngomong, Mas Beben, gak bosen ngomongin major scale berkali-kali. Kayak 1000 kali saya jelasin ya. Ke Lukas pernah, ke Joshua pernah, ke Feby pernah major scale nih. Beberapa yang ada di sini saya pernah ajarin major scale gitu loh. Tapi saya berusaha di dalam mengajar itu ya mengembangkan kreativitas. Tapi kreativitas pun juga akan ya bukan apa ya dibilang menyulitkan kalau tanpa tambahan ilmu dari sang guru. Jadi maksudnya guru pun harus sangat-sangat belajar karena kadang-kadang bukan kadang-kadang kreativitas juga timbul karena hadirnya ilmu-ilmu baru juga gitu Mas Jenggot. Ya. Pokoknya menarik lah. Ini saya lihat gini. Nggak tahu nih alasan yang ada di sini ya 13 orang. Tapi saya lihat udah saya catat Mas Jenggot nggak pernah absen ya. Gandhi juga 90% hadir gitu, 2 orang ini nih ya. 1 2 itu. Nah, Matthew juga belakangan hadir terus ya. Karena apa? Mudah-mudahan dia mendapatkan kebahagiaan ketika belajar. Karena saya pernah bilang, manusia atau musisi yang bahagia ketika belajar tuh tanda-tanda sukses. Saya pernah bilang gitu. Ya kan? Karena dia udah seneng belajar, pinjering, ngedengerin omongan, pokoknya tentang musik dia ya. Udah merasa bahagia aja pokoknya. Udah soal waktu aja sukses itu. Ya walaupun nanti ada persoalan promo dan marketing ya. Tapi jiwanya potensinya udah siap gitu. Kira-kira demikian. Silakan ya Mas Dewa, saya serahkan pada Mas Dewa kalau ada yang mau tanya jawab atau nanti Mas Rian mau nambahkan lagi terserah Mas Dewa. Silakan. Oke, ya, baik. Terima kasih Mas Beben, Mas Rian. Ini kita buka dulu deh ya untuk sahabat pembelajar yang hadir di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Langsung saja. Langsung ngomong aja ya. Langsung ngomong aja karena biar lebih akrab. Ada Mas Jenggot. Malam Mas Jenggot. Tadi udah di-mention. Mas Jenggot mau wajib nanya tuh. Ini mau nanya nih Mas Matthew. Mas Matthew nih yang udah. Silakan Mas Jenggot, Mas Matthew dulu ya Mas Jenggot ya. Simpan dulu ya Mas. Mas Matthew silakan. Halo, selamat malam Pak Beben, Pak Rian, dan Pak Dewa dan teman-teman semua. Malam. Halo, malam. Suara saya kedengaran. Saya mau tanya. Dengar. Oke. Saya mau tanya aja singkat tentang tahap kreativitas di tahap psikedelik. Kan ada tingkatan-tingkatan kreativitas tuh, kalau nggak salah ya. Tingkatan imajinatif dan psikedelik. Nah, kalau baru sampai di tahap psikedelik itu yang spesifiknya tuh dia harus mengarah kemana? Saya belum paham sampai di situ, Pak. Seperti itu. Terus kalau tingkatan imajinatif itu yang seperti apa? Soalnya saya bingung mau saya sedang belajar di musik psikedelik, terus lagi kulik di situ. Nah, saya baca-baca juga ada tingkatan psikedelik itu kreativitas apa gitu, perasaan apa gitu, saya lupa juga. Mungkin kalau Pak Beben atau Pak Rian atau teman-teman yang bisa membantu saya, coba bisa bantu saya lah. Udah itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Matthew. Silakan Mas Rian, langsung saja. Ya,
kasih. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Ini kita sambil sambil ini sambil belajar gitu kan. Iya, soalnya kita juga apa ya, nggak, jujur saya untuk masalah hal-hal yang berhubungan dengan psychedelic juga minim informasi dan data ya. Tapi yang saya pahami ini hanya pandangan ya. Itu psychedelic dan imajinatif itu sebetulnya ada keterkaitan juga gitu ya. Kalau kaitannya dengan imajinatif atau imajinasi tadi tentu berhubungan dengan kapasitas berpikir kreatif. Ya kan di situ kan dijelaskan di tulisan saya itu tentang mencari ide-ide baru, orisinal. Tadi juga disebutkan ada fleksibel, ada multi perspektif dan imajinatif. Ketika seseorang memiliki daya yang imajinatif, maka dia bisa, saya pikir bisa lari ke segala lini begitu. Karena dia bisa menggunakan segala kemampuannya, pengalamannya dia untuk dituangkan dalam ide apapun gitu. Saya ambil contoh misalkan yang gak usah jauh-jauh lah, misalkan ada satu orang pemusik ya yang dia kemudian terjun menjadi seorang penulis gitu, atau jurnalis lah, atau penulis buku gitu. Nah, sebelum dia bisa menuliskan apa namanya, kan ketika kita menuliskan ada kemampuan-kemampuan yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Misalkan kemampuan untuk menulisnya tentu juga harus bagus ya, harus ada dasarnya begitu. Kita harus paham yang namanya EYD dan lain-lain begitu. Tapi kalau kita ingin menulis sebuah berita atau konten tentang musik, tentu kan kita harus memiliki kemampuan itu dulu, atau minimal pengalamannya dulu kan. Sulit untuk kita menuliskan sesuatu yang belum pernah kita alami begitu. Nah, kira-kira, nah jadi kemampuan imajinatif membuat pengetahuan yang sudah kita punyai, sudah kita miliki itu bisa diolah sedemikian rupa gitu. Entah itu nanti berbentuk dalam sebuah novel, atau berbentuk sebuah cerpen atau cerbung, apapun bentuknya. Ketika itu ingin di apa namanya, dialih apa namanya, alih wahanakan menjadi bentuk yang lain gitu. Nah, disitulah peran kapasitas pemikiran kreatif imajinatif berperan begitu. Jadi bisa mengelola informasi yang sebelumnya sudah kita punyai. Jadi syaratnya kreativitas itu harus memiliki modal apa namanya ya, modal pengetahuan dulu. Jadi tolak ukurnya kreatif itu adalah seberapa jauh dia memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Jadi mustahil orang itu bisa kreatif, atau mungkin daya kreatifnya bisa diukur deh. Misalkan kalau kita skalakan ya, anggaplah misalkan 1 sampai 10 begitu. Orang yang mungkin hanya pernah mendengar musik jazz sekitar 20 sampai 50 album, mungkin akan berbeda dengan orang yang sudah mendengarkan jazz 100 hingga 500 album begitu. Cara dia mengelola informasi, cara dia bermusik, cara dia mengkompos gitu, itu akan jauh berbeda. Begitupun juga dengan cara dia untuk mengolah informasi itu menjadi sebuah ide baru. Itu yang disebut imajinatif begitu. Jadi dia sudah bisa mengelola, memikirkan, mengkonsep pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya menjadi sebuah produk artistik yang baru gitu. Kira-kira mungkin itu Mas Matthew. Mohon maaf kalau misalkan kurang jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Beben. Oke. Ya. Ya, silakan Mas Beben, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih Mas Rian. Intinya tidak ada info yang sia-sia. Jadi tidak ada apapun itu, 1-2 kata menambahkan pasti ada hal yang bermanfaat dari Mas Rian dan dari siapapun. Oke, halo Matthew, dengar? Dengar Pak Beben. Ya, oke. Jadi saya akan berikan pandangan dari menurut apa yang saya alami, yang saya rasakan, dan sejauh yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat Matt ya. Jadi sekarang saya coba jawab di psychedelic dulu. Jadi kata-kata psychedelic ini kan ada hal-hal yang berkaitan dengan psycho, dengan sesuatu yang kejiwaan, gitu kan? Atau jiwanis, gitu kan? Nah, psychedelic ini pernah terwujud dalam suatu bentuk musik
yang namanya psychedelic. Memang psychedelic. Jadi sebelum musik progresif lahir, ada yang namanya musik psychedelic. Ya, kadang-kadang psychedelic ini sudah dimasukkan ke dalam psychedelic rock atau progressive rock. Tapi psychedelic mendahului. Nah, ketika di akhir 60-an, ketika orang lagi sebagian, saya sebut sebagian musisi merasa jenuh dengan pop industry, merasa jenuh dengan kayaknya lagu kok gitu-gitu aja ya, gitu kan. Bagaimana kalau kita membuat lagu di bawah pengaruh marijuana, di mana di bawah LSD? Apakah akan membantu kreativitas gitu misalnya? Ya kan? Akhirnya mungkin sebelumnya bukan pemakai. Ini namanya sebuah eksperimen. Akhirnya menggunakan LSD, ya. Terus kemudian orang di bawah pengaruh kita sebut apa ya, narkotik atau apapun itu, terus berkreasi. Ya. Kita tahu mungkin seperti dalam filmnya Jim Morrison, The Doors, ya kan? Ya, The Doors itu konon hampir nggak pernah satu hari pun sadar gitu, ya kan? Tetapi ternyata menghasilkan album The Doors yang legend dengan lagu-lagunya yang kayaknya nggak di bumi gitu, ya kan? Tidak di bumi artinya dia kalau seandainya sadar, sanggupkah membuat lirik-lirik khas dia itu kan, dan musik The Doors ya kan. Terus kemudian lebih jauh, kalau pernah dengar Pink Floyd, Matthew pernah tahu Pink Floyd? Nah, itu juga boleh dibilang alirannya psychedelic rock yang akhirnya menjadi progresif. Yang kalau si pemainnya melayang, mabuk, dalam kemabukannya itu dia membuat sesuatu yang ternyata bisa tidak terduga gitu. Dan yang mendengarnya pun mabuk gitu loh. Itu kalau di spiritual, mabuk tuh nggak selalu artinya jelek. Misalnya kalau kita ambil contoh-contoh dalam tokoh-tokoh Islam, Al-Halats tuh mabuk. Al-Halats yang Ana al-Haq, aku Tuhan. Ya. Syekh Siti Jenar itu mabuk. Itu lagi psychedelic itu. Jalaluddin Rumi itu mabuk. Tapi mabuk Tuhan. Ya kan? Dia dalam batas yang melayang-layang. Nah, jadi ketika kita korelasikan, kita hubungkan dengan pertanyaan kamu, di saat kamu dalam fase psychedelic, kamu harus maju ke berikutnya. Tingkat mabuk Tuhan tuh udah tingkat yang tinggi luar biasa. Tapi ada tingkat tertinggi, satu lagi. Ya. Dia sadar dalam kemabukannya. Nah, jadi artinya kalau dikaitkan dengan pertanyaan kamu adalah kamu harus tetap cari arah bahwa kemabukan ini harus diarahkan. Nah, gitu loh. Kan pertanyaan kamu, gimana kalau aku dalam tingkat psychedelic? Oke, itu psychedelic banyak ide banget tuh, beterbangan tuh, ya kan? Nah, tetapi untuk menjadi sesuatu kan perlu forma, perlu tanggung jawab gitu. Ya kan? Kalau musisi akan jadi lagu formanya, kalau pendidikan dalam bentuk sistem gitu loh. Nah, jadi kamu harus maju lagi ke fase berikutnya, yaitu adalah bisa sadar dalam kemabukan. Kan susah kalau orang mabuk sadar. Nah, tapi itulah tingkat yang tertinggi, ya kan? Nah, sementara imajinal, kita tahu kan, imajinal itu ada di mana misalnya, ya? Kita kembali, pertama adalah semuanya lahiriah, masuk. Terus kita tuh kalau kita bicara, saya kebetulan sedikit ya, belajar soal filsafat jiwa. Ketika orang tidur, dia akan masuk dimensi berikutnya. Disitulah dia ketemu dengan makhluk-makhluk alam ruhani. Entah apa namanya itu, jiwa kita
Ya, jiwa kita bisa tuh masuk ke dalam sana, ke alam mimpi dan lain-lain. Ya, di situ bisa ada ide. Ya, di dalam imajinal. Jadi kalau digambarkan tuh, ini manusia nanti masuk ke alam imajinal, segala data masuk, tapi jangan lupa di daya jadi kita sebutnya daya imajinal atau jiwa imajinal. Nanti ada lagi berikut, ada mukasafah atau mutasarifah. Apa? Itu yang fakultas-fakultas yang bisa merubah imajinal tadi. Gitu loh. Jadi ketika kamu punya imajinasi, Matt, itu kan belum fix. Tapi kamu punya imajinasi. Makanya kadang-kadang Paul McCartney sama John Lennon, ketika dapat ide dia bilang gini, kita lihat yang besok masih kita ingat juga, itu baru ide yang bagus gitu. Itu akan jadi lagu bagus. Misalnya kan malam ini kamu punya 5 ide, berseliweran tuh ya. Bisa jadi 5-5-nya gak ada yang kamu ingat pagi-pagi. Itu berarti bukan hal yang baik gitu loh. Kalau menurut teorinya Lennon dan McCartney. Tapi yang satu seminggu nggak diingat-ingat muncul terus gitu loh misalnya. Ya kan? Karena memang di dalam diri kita ada jiwa penggubah. Nah, memang sampai sekarang alasan penggubahan itu belum bisa disainskan. Kenapa dirubah gitu? Misalnya gini, contoh mimpi para nabi ya. Nah, nabi yang paling punya apa ya namanya karomah, ya punya mukjizat mentakwil, mentabir mimpi kan Nabi Yusuf ya. Ada 2 jenis mimpi. Mimpi yang jelas tidak perlu ditakwil, misalnya ketika Nabi Muhammad bermimpi soal pembebasan kota Mekah. Dalam mimpi dan daya imajinasi di dalam mimpi itu nggak dirubah ya, kota Mekahnya jelas, orang-orangnya jelas, nggak perlu ditakwil, tinggal kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi ada mimpi yang seperti misalnya Nabi Yusuf. Ya, dalam mimpinya bertemu dengan bulan dan bintang, bulan dan matahari, ada 11 bintang, yang ternyata berapa tahun kemudian itu adalah ternyata nanti bulan dan bintang tuh ayahnya matahari, ininya sebagai bulan, terus bintang itu saudara-saudaranya, akhirnya nanti kan waktu itu Nabi Yusuf udah jadi Raja Mesir atau Menteri Mesir gitu kan. Akhirnya itu dirubah. Artinya apa? Tidak dalam bentuk manusianya, dan mimpi yang 7 hari makmur, 7 apa itu artinya apa? Itu perlu takwil. Karena memang nggak dikasih gambaran yang jelas gitu. Nah, jadi kembali kepada imajinal, masuk, ya. Jangan lupa loh, kalau menurut hukum yang saya kebetulan belajar, manusia tuh tiap hari bermimpi sebenarnya katanya. Ya, cuma tiap hari kita ini mimpi. Tapi kalau yang ada rasanya nggak mimpi, itu emang kayak terlupa. Kadang-kadang yang inget yang terakhir, misalnya kita ngimpi 3 kali, 5 kali. Ada yang nggak inget semua, tapi sejatinya kita dalam tidur suka masuk alam sana gitu misalnya, contohnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang psychedelic tadi, kamu harus masuk ke dalam mabuk yang sadar, kamu harus ketemu arah. Yang imaginal ini, kamu juga harus, ada yang perlu kamu takwil. Ini maksudnya apa nih imajinasi ini? Akhirnya takwilnya adalah bentuknya karya juga, gitu kan? Atau akhirnya hanya imajinasi, yang akhirnya tidak menjadi sesuatu, karena kamu nggak proses lagi. Nah, gitu. Jadi dalam tahap imajinasi pun, kalau dalam bahasa mimpinya, kamu coba mentakwil dan mentabir, tapi ini kita ngomong musik ya, bukan tabir mimpi gitu kan. Kreatif di dalam imajinal, ya kan? Karena agar itu tidak hilang, imajinasi yang kamu dapat, jangan-jangan itu kan jadi lagu bagus. Bisa jadi kamu dapat ide 100, kamu nggak proses 100, yang kamu proses hanya 10, yang 90, ternyata di dalam 90 itu ada 5 lagu yang harus bikin ngangkat nama kamu, tapi kamu nggak proses gitu. Ya. Nah, makanya manusia dihimbau untuk terus kreatif dengan pikiran dan apapun yang kamu miliki, ya ilmu, akal gitu loh.
agar imajinasi-imajinasi tadi, baik dalam tahapan imajinasi dan psychedelic, itu akhirnya menjadi sesuatu. Jadi kadang-kadang, ya, Rian tuh sebenarnya udah bisa menghasilkan 5 masterpiece, cuma karena, ya ini bukan yang aslinya nih, perumpamaan aja ya, karena saya tahu dia rajin. Karena Rian males, banyak yang ide-ide hilang begitu aja. Makanya bahasanya males tuh dosa deh. Males tuh ya sesuatu yang wajib dihindari, males itu. Kira-kira gitu Matthew. Mudah-mudahan bisa membantu dengan ya. Tapi kalau kamu ada buku yang kamu baca mengenai itu, boleh juga di-share ke kita. Jadi biar kita persis bisa menanggapi sesuai dengan apa yang kamu baca. Karena ini kan berdasarkan perjalanan dan ilmu-ilmu lain, tambahan ilmu-ilmu lain. Kadang kita ya yang apa ya, kadang-kadang kita tuh bisa menjawab persoalan musik dari filsafat, menjawab persoalan musik malah dari spiritual gitu loh. Karena memang ya semuanya alam semesta ini musik sih. Kita kadang-kadang perlu belajar yang lain untuk lebih memahami musik gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mas Beben. Mas Matthew gimana Mas Matthew? Makasih Pak Rian, makasih Mas Beben. Oke. Terjawab ya. Ya, boleh lagi nggak? Boleh. Boleh. Kalau boleh nggak bolehnya Mas Dewa deh tuh hakimnya. Boleh Mas sekalian. Itu Mas Beben. Saya mau tanya, kok kenapa manusia gitu ya, dia udah diberikan otak, karena sebelumnya saya memang lagi senang banget bikin materi psikedelik blues. Nah, kenapa ya manusia nih dia suka yang bereksperimental gitu, padahal udah diberikan dari atas dan tingkat kreatifnya ini, tapi kenapa dia mesti memakai barang-barang yang dapat membantu menstimuli otaknya, tapi merusak fisiknya gitu, seperti itu. Nah, tapi bermulanya itu kan dari apa tadi Mas Beben bilang, orang berkontemplatif dengan mabuk ya kalau nggak salah, kan ada pernah literaturnya agama Bacchus kalau nggak salah, itu mereka minum anggur mabuk, tapi untuk mencapai ke Tuhannya mereka ya, seperti dengan mabuk-mabukan. Nah, tapi kenapa harus dibantu dengan hal-hal yang seperti itu, Mas Beben dan Pak Rian? Iya, jadi saya tadi lupa menambahkan. Saya lupa menambahkan bahwa ada sebagian musisi yang melakukan itu. Saya lupa menambahkan bahwa ada juga sebagian yang berhasil tanpa itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya bagi 3 tingkat, ya, saya bagi 3 tingkat tadi, sense, akal, dan kolbu. Ya, kalau nomor 1 adalah panca indera, nomor 2 batasan akal, maksimumnya akal, dengan hal-hal lainnya. Yang ketiga, hadirnya Tuhan, wahyu, dalam penciptaan dan lain-lain. Ya kalau pertama adalah bahwa yang make-make itu nggak sampai ketiga tuh. Sehebat-hebatnya yang make drug, LSD, marijuana, dan segala macam, dia tidak akan pernah mendapatkan campur tangan Tuhan, dalam arti kan bisa juga kan, ide kan bisa dari yang negatif dan positif, ya kan? Karena jalannya adalah jalan yang lebih ke arah negatif, ya akhirnya bisa juga dari sumber yang negatif dapatnya, gitu kan? Jadi dia tidak akan mencapai titik di mana bukan sekedar ide atau imajinasi, tapi ilham yang memang itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kembali lagi kepada basic. Kalau kamu tanya kenapa, ya tentunya orang yang kalau seandainya dari kecil, apalagi ya, nggak usah dari kecil lah. Tahu-tahu dia mengalami hijrah, pertobatan, atau apa. Saya pikir bahkan menyentuh minuman keras aja dia nggak mau. Gitu loh. Apalagi sejauh sabu-sabu dan lain-lain gitu kan. Artinya gini, ya, ada salah satu doa Nabi ya. Ya Allah, datangkanlah inspirasi yang baik untukku. Karena Nabi menyadari bahwa ketika kita luang, ketika kita ini kosong dan lain-lain,
Itu berseliweran tuh imajinasi. Tapi kalau bisa yang bagus gitu maksudnya. Kalau bisa yang bagus gitu. Karena yang tidak baik pun ya ide ngebobolin bank ada kan, gitu loh kan. Ide mencuri ada kan, itu kreatif juga kan, semuanya kreatif juga. Ya kan, butuh kecerdasan. Tapi kalau bisa yang hadir tuh yang kebaikan. Nah, makanya maksud saya, Matthew, agar satu imajinasinya baik, ya, kreativitasnya baik, karyanya baik, kalau dalam bahasanya yang berkah, yang diridhoi Tuhan gitu kan. Nah, agar itunya baik, semua landasannya harus dimulai dari yang baik. Ya, dari mulai ada perimbangan pendidikan landasan agama lah dan segala. Makanya itu yang saya lagi perjuangkan, Matthew. Karena bukan berarti semua musisi sedang saya pikir sih manusia nggak ada yang benar-benar sempurna ya. Yang ada cuma manusia adalah manusia yang berikhtiar menjadi baik. Nah, saya juga tidak merasa paling baik, tidak merasa paling bersih, tapi karena merasa sayang dengan yang namanya makhluk manusia ini, kenapa sih harus merusak dirinya? Bisa kok bikin lagu tanpa drug, bisa kok bikin lagu tanpa narkotik, LSD, mabuk gitu loh maksudnya. Ya kan? Bisa kok ngajar kreatif tanpa harus mabok dulu gitu misalnya. Nah, itulah yang saya sekarang lagi keliling kemana-mana, bahwa hakikat sejatinya musik, ya, yang tertinggi adalah bukan pada hiburan, malah Pythagoras bilang, hakikat tertinggi musik bukan pada hiburan, tapi menghubungkan realitas jiwa, ya, menghubungkan jiwa dengan realitas tertinggi Tuhan, ya. Jadi bukan nggak boleh terkenal, bukan nggak boleh hiburan, boleh, tapi jangan lupa, jangan berhenti sampai situ, karena hakikat tertingginya adalah Tuhan. Kadang-kadang bisa juga kurang knowledge, Matthew. Lingkungan. Kamu misalnya tinggal di mana? Kamu di mana nih sekarang, Matthew, misalnya sekarang tinggal? Di Ibu Karawaci, Ibu Karawaci. Asal? Kupang. Kupang, Detek. ya. Saya pernah ke Kupang tuh. Oh, Jadi saya punya bayangan Kupang. Waktu itu ada sekolah internasional, pendeta siapa bikin apa, saya yang buka tuh sekolah itu. Kalau kenal Vido, ya. ya itu dari Kupang, pemain saxophone. Nah, pokoknya saya pernah ke Kupang. Ada tempe yang dipedesin, diiris-iris, enak sekali, mau daging asap itu ya, waduh, rasanya masih terasa sampai sekarang. Terus malam-malamnya makan jagung bakar ya kan, ya kan, Ya, benar. itu enak sekali. Jadi memang kita mulai ya bahwa di dalam hakikat musik waktu itu pernah ada juga di sini ya Mas Dewa ya, hakikat bermusik ya, bahwa sejatinya adalah pencapaian tertinggi musik adalah menghubungkan jiwa dengan realitas tertinggi ilahi. Bukan pada hiburan. Boleh hiburan, tapi sebatas dia tidak menyalahi aturan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah jangan berhenti sampai situ. Karena yang tertingginya adalah, nah cuma kan pengetahuan ini kan nggak semua rekan-rekan kita tahu. Gitu. Ya kan? Ada yang bilang, udahlah, ini Tuhan, ini musik, nggak usah disambung-sambung. Ini cari duit, gitu. Macam-macam. Ini memang tantangannya banyak. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, selama saya bernapas, ya kan, saya akan terus perjuangkan hal ini kan, dibantu Mas Rian juga, ya kan, gitu. Jadi manusia memang kompleks ya, apalagi manusia yang seniman, ya kan. Jadi memang itulah suka coba-coba. Ada yang udah benar, makanya kan jadi orang yang soleh tuh nurut artinya. Nurut aja kenapa susah sih, gitu kan. Ini udah ada jalan-jalannya. Itu ternyata memang itulah tugas para nabi ya, meluruskan ya kan. Karena ya memang manusia nih banyak yang super jazz gitu. Kalau jazznya positif, oke kan. Tapi ini udah jazz tapi nggak ada kaidahnya, makanya ngaco, nggak jadi jazz. Jadi benar-benar ngawur gitu, ya kan. Jadi memang nggak usah heran kita ketika berhadapan dengan makhluk yang manusia begitu. Eksperimen, ada yang sifatnya coba-coba, ada yang bilang nggak apa-apa lah, ntar gue tobat gitu, macam-macam tuh, ya. Gue bandel dulu lah, ya kan. Dia pikir dia akan hidup terus gitu kan. Udahlah, ntar gue tobat, Matthew tenang aja, lo kan kita masih muda ya kan. Ntar lah, oke sekarang kamu main untuk Tuhan aja. Sekarang kita mau senang-senang dulu, ntar kita baru tobat ya kan. Nah itu kalau cerita itu panjang ya.
Silakan Mas Rian tambahkan. Iya. Wah, sebetulnya jawabannya sudah sangat padat. Saya bingung mau menambahkan dari segi apa ya. Tapi mungkin saya punya pemikiran yang sebetulnya serupa, tapi mungkin agak penyampaiannya agak berbeda ya. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Bibin tadi. Memang apa ya, kreativitas itu sebetulnya sudah fitrahnya manusia. Artinya manusia kan berpikir ya, berpikir sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ya pengalaman dan pengetahuan itulah yang membentuk perilakunya dia, yang membentuk karakternya dia gitu. Nah, termasuk manusia. Kalau kira-kira lingkungannya itu apa namanya, pengetahuan itu didapatkan dari lingkungan yang sebagian besar negatif, dan buku-buku yang dia baca mengarahkan kepada tendensi tertentu, ya itulah nanti yang akan menunjukkan cara berpikir dia gitu. Saya pikir mungkin seperti itu ya Mas Beto. Jadi artinya kembali lagi kepada faktor individu dan pengalaman apa yang dibentuk atau pengetahuan apa yang dibentuk melalui lingkungan ya, apakah lingkungannya baik buruk, ataukah ilmu yang dia serap, ataukah obrolan-obrolan, diskusi-diskusi yang dia serap itu seperti apa, dari input dari agamanya juga mungkin ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Saya ingin apa ya, mengutip sedikit, kalau di filsafat itu kan ada pilar utamanya itu kan ada tiga ya, ada etika, ada logika, ada estetika. Jadi kalau misalkan etika itu berhubungan dengan baik buruk, kalau logika itu berhubungan dengan apa namanya, logis atau tidak logis begitu ya. Kalau estetika itu berhubungan dengan keindahan. Jadi ketiganya saya pikir harus seimbang ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun itu, dia setidaknya harus etis begitu, sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga harus logis, dan juga yang paling tinggi dia juga harus indah begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kurang dari tiga aspek itu, bisa dipastikan ya kurang sempurna juga ilmu pengetahuan dia, atau kalau kita berbicara dalam konteks seni ya, seninya juga kurang perfect begitu. Kira-kira mungkin begitu Mas. Makasih. Oke, terima kasih Mas Beben, Mas Rian. Selamat berjuang Matthew. Ya, Makasih banget buat Mas Matthew. Pak Beben Oke. dan Pak Rian. Sama-sama, pertanyaannya asik ya kan. Ya. Jadi Oke. kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ada curhatan-curhatan, dia kan Matthew pejuang juga kan, dalam arti dia punya misi dalam membawa musik ini. Jadi lontarkan aja di sini Matthew. Jadi Ya, biar nanti kita juga masih banyak Pak Beben. Nanti. Ya. Berarti minggu depan ada lagi ya kan. Ya. Siap. Kita harus Oke. kopi bareng yang mestinya Bang. Ya. Oke, Mas Matthew, terima kasih. Satu penanya lagi mungkin, Mas Jinggot tadi kayaknya mau tanya juga ya, Mas? Mas Jinggot harus nanya, kalau nggak nanya mah. Ya, Om. Halo, Silakan. Ya, halo. Silakan, Mas. Mas Rian, ini mau tanya, untuk kreativitas itu ada jangka waktunya enggak ya? Misalnya saya lihat band A misalnya, album dulunya bagus-bagus, bahkan jadi masterpiece-nya, tapi semakin sekarang kualitasnya semakin menurun. Apakah itu ada, kreativitas itu ada jangka waktunya? Oke, terima kasih. Oke, Kasih. makasih, Mas. Wah, ini pertanyaan juga mematikan juga. Makanya Iya. ya, seru-seru. Makanya nggak banyak-banyak yang hari ini karena udah berat-berat nih. Jadi saya ingin melanjutkan apa tadi yang untuk menjawab pertanyaannya Mas Matthew tadi ya. Sebetulnya bukan bukan ada jangka waktunya ya, tetapi memang pengalaman dan pengetahuan manusia itu kan selalu berubah ya, sesuai dengan apa yang ia terima. Dia berinteraksi dengan seseorang, berperilaku, dia menyerap ilmu-ilmu baru, termasuk misalkan seperti kegiatan pada malam ini juga merubah persepsinya dia. Sehingga
itu membentuk sebuah ya pengetahuan baru gitu, pengetahuan baru, dan standar berpikirnya juga berbeda, sehingga hal-hal yang dulunya dianggap dia sulit itu menjadi mudah gitu, yang dianggapnya keren itu menjadi biasa saja gitu. Kalau kata Plato itu kan, sesuatu di dunia itu tuh hanya terbatas pada alam ide saja kan. Jadi wah kayaknya kerennya punya mobil nih, mobil Fortuner gitu. Pas sudah kebeli, udah punya, ya biasa aja gitu. Wah keren nih punya istri si A si B misalkan. Pas sudah punya, ya biasa aja gitu loh. Malah kadang-kadang pengen lagi gitu. jadi 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 ya itu tadi, pengalaman manusia itu dibentuk dari persepsi, dan itu selalu terus gitu. Jadi tidak tanpa batas begitu. Jadi selama dia berinteraksi, selama dia belajar, maka akan terus berkembang. Itulah yang menyebabkan seolah-olah apa yang dulu kita anggap baik, apa yang dulu kita anggap keren, itu seolah-olah jadi tidak ada nilainya lagi gitu, karena kemampuan dan daya berpikir kita, termasuk persepsi kita juga ikut meningkat gitu, sehingga kita ngelihat sesuatu itu jadi biasa saja gitu. Mungkin itu Mas Rian Jenggot. Oke, Mas, terima kasih. Mas Beben, ada tambahan untuk Mas Rian? Ini karena penting ya, jadi memang harus ditambahkan nih karena penting ya. Jadi pertama saya mau menjawab dengan begini, ya kan? Pertama, nah inilah pentingnya, harus dipahami bahwa apapun itu, di bidang pendidikan, di bidang keilmuan, di bidang spiritual, bahwa yang kita harus capai adalah tingkat kesadaran. Jadi belajar itu intinya adalah untuk mempertinggi terus atau untuk memperluas tingkat kesadaran. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, ternyata malam ini aja kita bisa lihat bahwa proses kreativitas itu, ya ini dari belajar malam ini aja. Oh, kreativitas namanya kreativitas. Itu ada perjalanan menuju situ. Harus punya kesadaran bahwa indera berpengaruh, buku berpengaruh, ya, lingkungan berpengaruh. Semuanya berpengaruh pada kreativitas. Jadi, memang bukan hal yang baru yang pertanyaan yang Mas Rian katakan. Ada musisi 2-3 album keren, terus tiba-tiba kayak habis kreativitasnya. Begitu kan Mas Rian? Sehingga akhirnya timbul pertanyaan, jangan-jangan ada batas waktu. Ya. Ya sebenarnya ya Tuhan tidak pernah ngasih batas waktu. Kamu 3 bulan ya Matthew ya, Jenggot 3 bulan waktunya. Aduh, kayaknya terlalu enggak gitu. Tuhan tuh maha pengasih dan maha penyayang. Sampai kapanpun ada kreativitas. Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah berhenti mencipta. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan menciptakan Matthew, Jenggot, habis menciptakan Tuhan meninggalkan. Enggak, Tuhan memelihara. Karena Tuhan adalah maha pemelihara. Bahkan Matthew 1 detik yang lalu dengan 1 detik sekarang, itu Tuhan terus mencipta. Jadi, batas waktu dalam kreativitas nggak sesuai dengan sifat Tuhan. Cuma manusianya suka berhenti belajar. Ya. Nah, masalahnya adalah belajar supaya ya terus meningkat. Kesadaran yang aktif, kesadaran yang dibangun oleh ilmu. Nah, orang yang belajar selalu update. Kalau saya ngajar anak kampus tiap tahun baru, semester 1, ada yang udah mulai nggak tahu The Beatles, tapi tahunya musiknya Avenged Sevenfold gitu. Kalau saya nggak tahu Avenged Sevenfold, saya nggak update. Saya nggak bisa ngajar mereka. Orang mereka tahunya itu bukan Rolling Stone, ya kan? Gitu loh. Jadi, ya, kita harus terus belajar untuk meningkatkan tingkat sadar bahwa kreativitas itu dibangun oleh banyak hal. Gitu. Nah, satu lagi saya tambahkan,
Setelah belajar, oke, Mas Beben bilang belajar, betul. Kamu harus belajar apapun itu supaya kreativitasnya nggak terbatas gitu loh, ya kan? Ya kan? Jadi ya selama ini bikin lagu CFG ya kan, udah sampai 20 tahun ya. Belajarlah ada C major 7, C major 9, C major 13 gitu kan. Kalau enggak kamu akan merasa terbatas dan mulai kuno lagu kamu. Kamunya sendiri aja bosen. Mau bikin lagu udah bosen, gimana bisa bikin lagu bagus? Karena kamunya nggak update. Nah, tapi satu hal lagi, harus punya kesadaran berikutnya. Kesadaran spiritual, bahwa ketika kamu sudah belajar, kamu sudah update, tetap ide ilham itu datangnya dari Tuhan. Jangan sombong. Nah, kalau kamu sudah 3 album bisa keren, dielulukan, Rion, kamu keren banget bikin lagu. Oh, gue emang keren. Nah, ketika Tuhan cabut, tiba-tiba kamu seperti mati kutu. Gila, ilmu gue udah banyak, tapi kenapa gue nggak bisa bikin lagu ya? Itulah, ya kan? Karena kamu sombong. Jadi, tetap belajar untuk update, untuk tetap meningkatkan tingkat sadar, tapi bahasanya harus tetap tawadu dan fakir. Tawadu artinya rendah hati, fakir tetap harus merasa, gue bukan apa-apa, itu semua karena Tuhan. Nah, kalau orang yang begitu, Tuhan tambahkan terus. Insya Allah, kreativitasnya nggak habis-habis, Rian. Gitu. Sekian, Mas Dewa. Jadi, nggak terbatas ya. Luar biasa. Oke, Mas Inggot. Terjawab ya, Mas Inggot ya? Belum. Belum. Ayo silakan, kalau penasaran nggak bisa tidur, Tar. Nggak bisa tidur. Iya. Kreativitas beda dengan fisik ya, Om. Dengan apa? Beda dengan fisik. Kalau fisik kan semakin tua ada perubahan. Berarti kalau kreativitas itu masih terus gitu ya? Ya, bahasanya kan gini, kita selalu ada jasmani, ruhani, ya kan? Lahiriah, batiniah. Nah, sekarang nih wilayah kreativitas, sebenarnya masuknya ke dalam ya hal yang jiwa, akal. Karena apa? Jangan lupa, ketika John Lee Hooker, ya mungkin Matthew kalau suka blues tahu John Lee Hooker, ya kan? John Lee Hooker tuh 81 tahun masih bikin album. Nah, fisik dia tidak berpengaruh pada kreativitas dia. Nah, kalau kita memahami jiwa, daya-daya jiwa, kalau kamu memahami jiwa dengan sejatinya jiwa, pertama, kamu akan sangat menghargai dirimu sendiri. Karena jiwa manusia itu Tuhan ciptakan luar biasa. Dan itu tidak pernah tumpul, tidak pernah mati, dan tidak pernah berkurang. Bahkan meningkat, kendati fisik kamu sudah seperti, udahlah Stephen Hawking lah contohnya. Udah boro-boro disuruh sprint, jalan kakinya nggak bisa, tapi orang tercerdas dunia karena itu ya kreativitas dan segala macam. Ya kita bicara itu, kita bicaranya akal, kreativitas, jiwa di situ. Ya kalau memang kaitannya dengan fisik ya sehebat-hebatnya kamu punya duit buat awet muda, tetap tua, cuma kita hanya bisa menghambat proses penuaan, cuma bisa gitu. Tapi tetap deh ya akan tua juga itu. Gitu. Oke. Oke, terima Gimana, Mas kasih. Inggot? Oke, terima kasih. Udah jelas ya. Takutnya nggak bisa tidur ntar, Mas Inggot. Tapi saya harus tekankan, dia penasaran, dia takut kreativitasnya hilang ketika dia tua. Jangan takut, enggak. Kamu bisa menjadi tua, tapi kamu tetap bisa bikin lagu. Ya, itu. Maksudnya itu nggak akan mengganggu tingkat kreativitas. Selama kamu isi. Ya kalau orang bilang isi otak gitu. Ya. Ya. Kamu isi terus dengan jiwa, ada lebih luas itu. Jiwa kamu harus kamu kasih. Karena gini Mas Dewa, jadi kebanyakan orang tuh nggak sadar dia hanya mikirin siang makan gado-gado ya. Sore soto ya, ntar malam nasi goreng ya. Dia selalu memikirkan makanan untuk jasmani. Gitu. Nah, sekarang harus punya kesadaran ya. Berikan asupan yang macam-macam juga tuh. Ya, seperti kamu mikirin soto, tapi untuk ruh. Makanan ruh. Ya. Mas Rian tuh udah baca jurnal, buku berapa kali itu. Mungkin kita membaca tuh belum sepertiganya Mas Rian baca atau 1/10. Gitu. Tapi Mas Rian masih belajar terus. Gitu loh.
Dan yang lebih penting dia masih mau berbagi, ya itu penting. Itu penting. Iya, kalau orang udah pinter, udah S7, S8 tapi nggak mau berbagi, nggak ada gunanya Nah, tuh. itu dia, nggak asik ya. Itu. Oke. Sudah, nggak ada pertanyaan ya, karena tadi Mas Jinggot menutup pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Rian, terima kasih Mas Beben. Mungkin ada Mas Rian 1 menit untuk closing statement kalau ada. Ya, makasih Mas Dewa, Mas Beben. Ya, sebetulnya hanya mengulang saja dari apa yang dikatakan oleh Mas Beben tadi. Betul bahwa otak manusia itu tidak terbatas ya. Fisik yang membatasi, tapi otak atau alam pikiran itu tidak terbatas gitu. Jadi selalu diisi dengan hal-hal positif, dengan ilmu yang positif, maka itu akan memberikan sebuah energi baru yang akan membawa kita kepada sebuah kreativitas yang lebih besar, bahkan yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya gitu. Ya, mungkin itu aja, Mas. Oke. Terima kasih Mas Rian. Mas Beben, closing statement? Ya, kembali lagi mengulang yang barusan saya katakan. Pertama, jangan lupa punya kesadaran belajar untuk terus meningkatkan ya tingkat sadar. Yang kedua, jangan lupa memberi makanan ruh, jangan hanya makanan perut. Berikan makanan ruh, jangan hanya jasmani, ya kan? Yang terakhir adalah jangan tidur sebelum dapat ilmu minimal 1 hari, itu aja. Nah, kayak gitu. Asik. Dan terima kasih sekali untuk Mas Beben, Mas Rian juga. Ini Mas Lukas jadi lapar nih Mas Beben ngomong Ya, gitu. dia malah lapar terus. Dia kalau lapar ya, kalau lapar tuh kan dia punya kafe sendiri, tinggal masak aja kan. Ini Mas Matthew juga diskusi yang membakar cukup banyak kalori ya makan nih Mas ini ya. Bener, sangat. Apalagi Oke. pertanyaannya berat-berat, bikin pemateri lapar ini. Iya. Hari ini Oke. pertanyaannya berat-berat. Iya. Foto bareng Oke. ya, tetap ya. Sebelumnya kita akan berikan sertifikat dulu untuk Mas Rian yang udah ngisi malam Alhamdulillah. hari ini. Mungkin di-share ya sertifikatnya, nanti dikirim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kenang-kenangan nih. Terima kasih, Kenang-kenangan. Mas. Luar biasa ini. Ya, dan juga tentu terima kasih untuk Mas Beben juga Terima yang kasih. sudah terus selalu mengisi kebutuhan asupan rohani kita ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Rian, Mas Beben, Sama-sama. Mas Yosua, Mas Jenggot, Mas Lukas, Mas Matthew, Mas Feby ini dari tadi saya lihat lagi di kereta ya. Di kereta kayaknya dia. Iya ya, Tugas negara ini. tegas negara. Sorry. Keren ya, di Hati-hati. kereta masih mau ikut ya, hebat. Iya, keren. Iya. Ya. Oke, terima kasih semua. Salam sukses luar biasa. Kita Sama-sama. ketemu lagi minggu depan.